Halo semuanya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan review film yang bergenre superhero yang berjudul Black Adam, yang dirilis baru-baru ini di bioskop. Buat kalian yang tidak bisa menonton di bioskop, kalian bisa menonton review film ini. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah daerah yang bernama Handa, yang dikuasai oleh Raja Saba, yang amat terobsesi dengan kekuatan dari iblis di neraka. Untuk mendapatkan kekuatan itu ia harus mengumpulkan batu Eternium untuk dibuat sebagai mahkota sehingga ia memperbudak seluruh rakyatnya, hanya untuk sekedar mencari Eternium tersebut. Salah seorang dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut, namun bukannya dibebaskan ia malah dibunuh oleh prajurit raja, dan itu dilihat oleh seorang anak. Si anak yang melihat kejadian tersebut langsung mencuri batu tersebut yang membuatnya malah dihukum mati oleh raja. Si bocah ternyata dipilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang champions. Dan si raja sudah mendapat mahkotanya, namun ia tidak sempat memakainya dikarenakan ia dibunuh terlebih dahulu. Cerita pun beralih ke masa kini, di mana Handak masih belum merdeka karena kini dijajah oleh organisasi kriminal bernama Intergang. Untuk masuk ke sana aja perlu melakukan pemeriksaan. Di malam itu ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari di mana letak mahkota Sabak yang berada di pegunungan Handa. Ada Adriana Thomas sebagai ahli arkeolog dan juga ada Karim, yaitu saudara dari Adriana, dan dua rekan timnya, yaitu kita sebut saja Upin dan Ipin. Mereka masuk dan menjelajahi gua yang berada di kaki pegunungan tersebut dan si Karim menunggu mereka di mobil. Dan tiba-tiba si Ipin jatuh dan ternyata itu adalah perbuatan Intergang. Di dalam Adriana dan si Upin melihat sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan "Jangan kau ucapkan kalau kau ingin ia tidak bangun". Dan akhirnya Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu, namun sialnya Karim dan si Ipin ditahan oleh Intergang sehingga Adriana memiliki ide untuk mengucapkan mantra yang ada di makam tersebut. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah makam Black Adam, si anak yang mencuri batu yang berada di awal cerita tadi, dan ia membunuh semua Intergang yang berada di sana. Karim dan Adriana mendapatkan mahkota itu dan mereka berusaha kabur, namun mereka terus dikejar oleh Intergang. Namun untungnya ada Black Adam yang membantai seluruh pasukan Intergang tersebut. Bahkan Black Adam bisa menangkap roket launcher, namun roket itu terbuat dari Eternium yang membuat Black Adam terluka hingga ia pergi dari sana. Di sisi lain ternyata si Upin masih hidup, yang ternyata ia bagian dari anggota Intergang yang berusaha mendapatkan mahkota tersebut. Cerita berpindah pada Hawkman yang disuruh oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama timnya Justice of Society. Justice of Society ini berisi Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher, dan mereka langsung berangkat menuju Handak untuk mencari Black Adam. Black Adam yang pingsan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama seorang anak yang merupakan anak dari Adriana, kita panggil saja Bocil.
Black Adam merasa asing dengan tempat ini, dan si bocil menjelaskan bahwa Black Adam telah terkubur selama 5.000 tahun. Dan kini ia telah dibebaskan oleh Adriana. Adam yang baru bangun pun tak tahu dengan masa kini hingga ia berbuat sesuka hatinya di sana. Adriana dan bocil menjelaskan kalau Black Adam adalah superhero yang dapat membantu warga Handak untuk bebas dari Intergang. Namun sepertinya Black Adam tidak mau menjadi superhero. Si bocil terus membujuk Black Adam agar menjadi superhero, karena Handak sangat membutuhkan superhero. Para warga bingung melihat seorang yang bisa terbang dan terbang menuju patung kehormatan untuk dirinya. Si bocil mengambil radio milik Intergang dan mengatakan kalau Handak kini mempunyai superhero, dan si bocil ditangkap oleh Intergang. Namun untungnya ada Adriana yang datang. Dan tiba-tiba Black Adam pun kembali melawan Intergang dengan sangat mudah, karena dia sangatlah kuat. Di saat akan menjatuhkan dua orang anggota Intergang, Hawkman datang untuk menyelamatkan mereka. Untuk tempat berunding, Hawkman dan Dr. Fate meminta Black Adam untuk menyerah saja, karena menganggap Black Adam ancaman. Dan pertarungan antara Black Adam dengan Justice of Society pun dimulai. Sempat terjatuh, Black Adam kembali bangkit namun ia harus menghadapi Cyclone yang menggunakan kekuatan anginnya untuk menyerang Black Adam. Dr. Fate mengetahui Adriana memiliki mahkota sabak, namun ia harus mengurus Black Adam dahulu. Menggunakan kekuatan Dr. Strange ia terus menahan Black Adam, namun Black Adam terlalu kuat hingga masih bertahan, dan tiba-tiba Atom Smasher berhasil menahan Black Adam, namun Adam masih sadar. Warga Handak merasa Black Adam telah menyelamatkan mereka namun Adam berlari keruntuhan di sana. Setelah itu Dr. Fate meminta Adriana menyerahkan mahkota itu dengan maksud untuk mengamankannya. Namun mahkotanya telah dibawa oleh si bocil. Daripada kelahi terus Adriana menyarankan agar mereka berunding dengan Black Adam dan bicara baik-baik mengapa mereka harus menahan Adam. Di saat itu kita flashback di mana Black Adam dengan amarahnya membantai Raja Sabak menggunakan kekuatannya tanpa kendali. Sehingga melihat hal itu para penyihir agung menjadi murka karena Adam sangat tidak bertanggung jawab, dan menghukumnya ke dalam makam yang Adriana telah membebaskannya. Di rumah si bocil terkejut melihat si Upin yang katanya mati, kini masih hidup dan si Upin langsung meminta mahkota itu. Karim menahan si Upin dan menyuruh si bocil pergi dari sana. Di sisi lain Hawkman dan lainnya tiba untuk berunding bersama Black Adam, namun itu tidak berjalan dengan baik. Si bocil ternyata menelpon dan ia bilang Intergang sedang mengejarnya dan akhirnya Adriana meminta tolong kepada Black Adam untuk menyelamatkan si bocil. Si bocil pun tertangkap oleh si Upin dan membawanya menggunakan motor terbang, dan Adam segera mengejar mereka. Justice of Society pun turun untuk mengejar Intergang. Black Adam terus membantai satu persatu para Intergang, namun ia tidak dapat menemukan keberadaan si Upin. Di sisi lain Dr. Fate datang menyelamatkan Karim yang sedang terluka, dan kita akan melihat Black Adam yang mengejar musuhnya sampai ke ujung ulon. Dr. Fate menyuruh Adam menyandra anggota Intergang untuk diinterogasi,
namun ia telah membunuh mereka semua. Di pesawat, Siklon berhasil menyelamatkan Karim dan Dr. Fate membaca pikiran Adriana dan menyuruhnya untuk kalem karena anaknya pasti akan kembali. Hawkman datang membawa tawanan, namun Black Adam menggunakan caranya sendiri untuk menginterogasi tawanan itu dengan membawa mereka ke langit dan menanyai mereka. Jika mereka tidak tahu, Black Adam akan menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa si bocil dibawa ke markas Intergang yang berada di tengah gurun. Hawkman merasa kesal karena Adam bertindak sesuka hatinya saja dan mereka sempat berkelahi. Saat meninju lemari, ternyata si bocil menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu terdapat tulisan "Matilah untuk hidup", yang mereka tidak tahu apa artinya itu. Adriana mendesak mereka semua agar anaknya kembali jika mereka mau mahkota itu, dan terpaksa mereka datang ke markas Intergang untuk menyelamatkan si bocil. Setelah itu Dr. Fate yang memiliki kekuatan dapat melihat masa depan pun melihat kalau Hawkman mati di pertempuran. Sebelum menyerbu markas Intergang, mereka menyusun rencana terlebih dahulu. Namun tidak dengan Black Adam yang langsung menyerbu dan ia akhirnya sampai di markas Intergang. Si Upin mengancam akan membunuh si bocil jika mereka tidak menyerahkan mahkota itu. Namun Black Adam yang marah pun tiba-tiba dan Black Adam berhasil menyelamatkan si bocil dan si Upin berhasil dibunuh, namun bocil mengalami sakit. Hawkman pun mendatangi Adam dan akhirnya Black Adam membicarakan yang sebenarnya, yaitu yang mendapat kekuatan dari penyihir agung, yaitu anaknya Adam, anak yang berada di awal cerita tadi. Namun anaknya si Adam ini ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarat, sehingga ia memberikan kekuatan itu kepada ayahnya, yaitu Ted Adam. Namun naasnya Adam dipanah oleh pasukan musuh. Ted Adam yang telah terbelan emosi pun menjadi murka dan membabi buta dan menghajar semua pasukan dan membunuh si raja. Dan akhirnya, Adam pun sadar bahwa dia adalah ancaman bagi manusia sehingga ia mengucapkan mantra Shazam, yang membuat kekuatannya menghilang dan ia dibawa oleh Hawkman dan yang lain ke sebuah fasilitas militer bawah air. Di sana Black Adam pun dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air agar ia tidak bisa mengucapkan kata Shazam lagi. Di perjalanan kembali ke Handak, Dr. Fate merasa ada yang janggal dan ia melihat di masa depan kalau Hawkman tetaplah mati di pertempuran nangis. Adriana dan Cyclone pun merasakan hal yang serupa dan mereka mengartikan mahkota itu sekali lagi, dan kini mereka paham dengan apa yang dimaksud mahkota itu, yaitu mati adalah jalan kehidupan. Berarti orang yang dibunuh oleh Adam dapat terlahir kembali berkat kekuatan iblis, yang menghidupkannya kembali menjadi Sabak. Dan kini si Upin kembali ke dunia sebagai Sabak, dan Sabak pun membantai seluruh anggota Justice of Society yang ada termasuk Hawkman dan yang lain. Sabak masuk ke reruntuhan istana dan Dr. Fate bilang kepada Hawkman kalau ia bisa mengubah takdir Hawkman untuk menyelamatkan nyawanya walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Sabak yang ingin duduk di singgasana pun dicegat oleh Dr. Fate yang menggunakan kekuatannya, dan sambil kelahi Dr. Fate mencoba membangunkan kembali Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Black Adam pun berhasil bangun dan ia segera naik ke permukaan air dan di sisi lain pula Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak dan ia pun mati.
Sabak pun duduk di singgasananya dan ia mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sabak memanggil prajurit neraka untuk menginvasi Handak yang saat itu Adam yang sedang sekarat. Disuruh oleh anaknya agar tidak menyerah karena manusia di bumi membutuhkannya. Ditambah lagi si bocil memimpin rakyat Handak untuk bersatu melawan prajurit neraka. Black Adam pun tiba tepat waktu dan segera berduel dengan Sabak. Black Adam terdesak oleh Sabak dan untungnya Hawkman datang menggunakan helm Dr. Fate untuk membuat tiruan dirinya yang menahan Sabak. Dengan kekuatan penuh Adam berhasil mengalahkan Sabak hingga akhirnya ia menang, dan para rakyat Handak pun akhirnya terbebas. Hawkman menyuruh Adriana menjaga Adam baik-baik, dan Adam langsung mencoba singgasananya. Namun Black Adam tak suka menjadi raja, ia hanya ingin menjadi superhero yang melindungi warga Handak. Di akhir cerita kita melihat Adam yang dihubungi oleh Amanda Waller dan setelah itu ia didatangi oleh Superman yang mengajaknya berunding. Dan cerita pun tamat. Jangan lupa subscribe, like, dan KOMEN untuk mendapatkan notifikasi saat saya upload video.